Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Rina Faridayanti, guru MA Darul Fakih, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 2 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 24105165376. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja DMA Darul Fakih untuk memenuhi tugas ujian UKIN. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, berikut ini adalah video pembelajaran pada kelas 10 fase E. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Agar materi yang diterima oleh kita bisa dapat kita terima dengan baik dan mengerti. Baik, Ibu minta kepada Gifari untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Gifari. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nanti ketika Ibu absen kalian, Ibu minta kalian bercerita ya mengenai perasaan kalian hari ini. Apakah kalian sedang senang, apakah kalian sedang sedih, kecewa atau yang lainnya. Siap? Siap. Oke. Pertama ada Panji. Oke, Panji, bagaimana perasaan Panji hari ini? Senang, oke. Tasya. Oke, hadir. Tasya, bagaimana Tasya perasaannya hari ini? Senang. Oke, ada Intan. Gimana Intan? Senang, alhamdulillah. Ada Zahra. Gimana Zahra perasaan hari ini? Senang. Ada Jihan. Gimana Jihan? Senang. Ada Andika. Gimana Andika? Alhamdulillah senang hari ini. Ada Fatma. Gimana Fatma? Senang juga. Kavin. Iya Kavin gimana? Oke, senang, enjoy aja. Alhamdulillah, Ibu lihat rata-rata hari ini semuanya sedang dalam keadaan senang. Tidak ada yang bersedih. Oke. Berarti kalau begitu sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah siap belajar. Alhamdulillah kita mau mulai pembelajaran hari ini dengan kondisi kelas yang sudah bersih, pakaian yang sudah rapi. Alhamdulillah, jadi terlihat cantik dan ganteng. Oke, Ibu mau ngecek dulu kesiapan belajar kalian, semangat belajar kalian. Kita bisa tepuk semangat bareng-bareng, bisa? Bisa. Oke, kalau gitu Ibu mau cek tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa teman-teman. Oke, alhamdulillah semuanya semangat, keren, luar biasa. Nah, hari ini Ibu mau menayangkan sebuah video untuk kalian. Videonya singkat, jelas, padat, dan mudah-mudahan bisa sampai kepada diri kalian semua. Silakan disimak videonya sampai akhir. Oke.
Video tersebut, apa yang bisa kalian pelajari dari video tersebut? Pentingnya kerjasama, solidaritas, kekompakan. Nah, itu adalah hal yang penting di dalam suatu kelompok atau suatu tim. Jadi kita harus punya rasa solidaritas, tidak boleh punya rasa egois. Kemudian harus bisa membersamai kelompok sampai dengan tujuan yang diharapkan. Oke, sebelum kita beralih ke selanjutnya, Ibu mau bertanya, kira-kira kalian masih ingat tidak materi sebelumnya? Kita sudah belajar tentang apa? Oke, masih. Kira-kira materi sebelumnya tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang negosiasi. Kira-kira tentang apa negosiasinya? Oke, Faiko. Mengevaluasi dan mengkreasi informasi dari teks negosiasi. Pengertian negosiasi merupakan salah satu kegiatan komunikasi yang bertujuan menyelesaikan masalah melalui kesepakatan. Oke, berarti kemarin sudah belajar tentang negosiasi. Lebih mudahnya adalah tawar-menawar. Awas ya, jangan salah ya ketika mengucapkan negosiasi. Jangan negosiasi, tapi negosiasi. Oke, siap. Nah, kita lanjutkan. Oke, ada tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama ada menyimak, memahami, dan menilai informasi dalam teks negosiasi secara akurat, kritis, dan reflektif. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu nanti kita akan menganalisis struktur teks negosiasi dengan tepat berdasarkan ciri dan bagian penyusunnya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, apakah kira-kira ada tidak ya manfaatnya dengan kehidupan kita sehari-hari? Oke, kita lihat keterkaitan TP ini dengan manfaatnya. Yang pertama, ada meningkatkan kemampuan berkomunikasi efektif. Kemudian melatih berpikir kritis. Jadi kalau misalnya kita terbiasa bernegosiasi, akan melatih kita berpikir kritis. Jadi tidak mudah menerima informasi begitu saja, tapi harus dipikirkan terlebih dahulu apakah informasinya itu betul atau tidak. Kemudian nomor 3, membantu dalam proses tawar-menawar. Nanti kalian akan terbiasa untuk melakukan negosiasi dengan cara tawar-menawar dengan baik. Gimana sih caranya supaya kalian juga bisa mencapai apa yang kalian inginkan dalam negosiasi tersebut. Kemudian ada mengasah kemampuan dalam menyelesaikan konflik. Nah, nanti kalian juga bisa tuh terbiasa dihadapkan dengan konflik. Akhirnya kalian bisa menyelesaikan masalah yang ada. Ada meningkatkan rasa kepercayaan diri. Karena sudah terlatih, akhirnya kalian bisa pede nih ketika kalian bernegosiasi dengan orang lain gitu ya, dengan pihak-pihak lain. Oke, ada rangkaian kegiatan hari ini. Yang pertama kita akan mengisi soal asesmen. Kemudian nanti kita juga akan membentuk kelompok. Setelah itu kita akan mengisi LKPD. Kemudian nanti kita akan presentasi kelompok dan mengisi soal asesmen atau evaluasi. Nah, di sini ada rubrik penilaian LKPD dan nanti akan ada rubrik penilaian evaluasi. Kalau di sini rubrik penilaian LKPD, ada beberapa aspek yang akan dinilai oleh Ibu. Yang pertama ada pemahaman isi, analisis, dan penilaian. Kemudian ada kelengkapan strukturnya. Jadi rubrik ini harus kalian pahami agar kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Ada beberapa skornya dari yang skornya 4, 3, 2, dan 1 dengan menjawab secara lengkap, kemudian sebagian lengkap, kurang lengkap, dan tidak lengkap itu sudah ada di dalam skor tersebut. Kemudian ada rubrik penilaian evaluasinya. Yang aspek yang akan dinilai, yang pertama ada pemahaman konsep negosiasi, kemudian pemahaman struktur dari teks negosiasi, kemudian ada kelengkapan strukturnya,
ada kesesuaian isinya dengan topik, dan ada kaidah kebahasaan. Nah, ini juga skornya dari 4, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke, di sini Ibu punya asesmen awal untuk mengukur kemampuan kalian, apakah kalian mengerti mengenai teks negosiasi sebelum Ibu memberikan materi. Silahkan kalian baca terlebih dahulu teks tersebut dan jawab soalnya. Satu, silahkan nanti kalian jawab di sticky note ini ya. Boleh langsung dijawab yang sudah mendapatkan. Kalau kalian sudah selesai mengisi, silahkan kalian bisa menempelkan jawaban kalian di papan tulis. Boleh sebelah kanan maupun sebelah kiri papan tulisnya ya. Oke, Ibu baca dulu jawaban kalian di sini. Rata-rata kalian sudah bisa menjawab soal asesmen yang sudah Ibu berikan ya. Oke, berarti kita bisa lanjut ke selanjutnya. Ada pertanyaan pemantik. Di sini ada 3 soal pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian pernah memiliki pengalaman negosiasi? Oke, Silma pernah? Oke, pernah. Coba ceritakan pengalamanmu mengenai negosiasi. Waktu aku beli baju lebaran sama ibu aku, di situ aku negosiasi sama ibu yang awalnya bajunya itu 100.000 Bu harganya. Ya. Terus akhirnya ibu aku tuh negosiasi ke penjualnya. Jadi sepakatnya harganya 75.000. 75.000 berarti pengalaman Silma mengenai negosiasi yaitu membeli baju. Di situ ada proses tawar menawar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah kalian mengetahui apa saja sih strukturnya yang ada di dalam teks negosiasi? Kira-kira bisa tidak dikaitkan dengan pengalaman Silma? Ada yang bisa menjawab? Saya bisa, Bu. Oke, Gifari. Dari hasil analisis saya atas pengalaman yang tadi Silma ceritakan, itu ada 2 struktur dalam teks negosiasi, yaitu adanya penawaran dan juga persetujuan. Oke, ternyata ada 2 strukturnya, ada penawaran dan persetujuan. Oke, pertanyaan nomor 3. Mengapa negosiasi sering berakhir dengan kompromi? Kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Oke, Abdan. Kira-kira kenapa ya, Dan? Harus diakhiri dengan kompromi. Gini Bu. Jadi mengapa negosiasi sering berakhir dengan kompromi? Ya. Karena kita tuh untuk mencari titik tengahnya Bu dari negosiasi tersebut. Ya. Karena antara si penjual dan si pembeli apabila tidak berakhir dengan kompromi, maka akan terjadi saling merugikan satu sama lain gitu Bu. Ya. Gitu contohnya. Oke, baik. Terima kasih, Abdan. Di sini ada struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, kemudian ada pengajuan, dan ada penawaran. Kita ke struktur yang pertama terlebih dahulu. Ada orientasi, yaitu bagian awal percakapan atau pembuka sebelum kita bernegosiasi dengan orang lain. Biasanya ditandai dengan kata sapaan, kemudian salam. Nah, misalnya Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak, saya mau lihat-lihat dulu ya Pak untuk membeli baju. Boleh seperti itu ya, berarti adanya ditandai dengan salam. Kemudian yang kedua ada pengajuan. Adanya pengajuan yang merupakan tuntutan yang diajukan oleh pihak tertentu atau pihak lain yang saling berkaitan. Misalnya, Pak, saya ingin membeli baju batik ini, kira-kira berapa ya harganya? Nah, di situ adanya pengajuan atau keinginan dari seseorang untuk mengajukan hal yang dia inginkan. Kemudian ada proses penawaran. Adanya penawaran yang merupakan penyelesaian masalah yang dipertimbangkan berdasarkan ketercapaian tujuan berbagai pihak. Jadi di sini ada proses tawar menawar di mana seseorang melakukan
tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atau keinginan. Misalnya dari si penjual dia itu mengajukan harga baju ini 150.000, tapi kalau beli dua bisa 280.000. Kemudian kata pembelinya, kalau satu 130.000, bagaimana Bu? Nah, seperti itu ya. Kemudian ada bagian persetujuan. Adanya persetujuan yaitu atas keputusan terhadap penawaran yang telah diajukan. Berarti adanya persetujuan antara kedua belah pihak untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dan yang terakhir ada penutup, biasanya diakhiri dengan salam juga dan ucapan terima kasih. Oke. Ibu, ada dialog di sini. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Kemudian kira-kira ada masalah apa sih di dalam dialog tersebut gitu ya. Silahkan kalian cari tahu masalahnya apa. Sudah? Oke, sudah. Kira-kira ada permasalahan apa ya pada dialog ini? Ada yang bisa menjawab? Masalah apa yang ada dalam dialog ini? Oke. Silakan Kavin, ada masalah apa ya di dalam dialog ini? Masalah yang ada pada teks tersebut, yaitu kita akan menganalisis berdasarkan struktur teksnya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, di sini ada LKPD. Nanti Ibu akan berikan tugas LKPD kepada kalian. Namun sebelum Ibu memberikan tugasnya, Ibu minta kalian membentuk kelompok. Satu kelompok cukup 7 orang saja. Nanti untuk membagi kelompoknya kita bisa berhitung ya, dari 1 sampai 7. Boleh dimulai dari Adnan. 1. Oke, karena sudah membentuk kelompok, satu kelompok ada 7, berarti total kelompok ada 3. Berarti yang silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 bisa di sebelah sini. Ya, kelompok 2 bisa di sebelah di tengah ya. Kelompok 3 di sebelah kanan Ibu ya. Oke, silakan. Oke, di sini ada lembar LKPD, Ibu bagikan terlebih dahulu. Kelompok 1. Kelompok 2. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Yang pertama ada petunjuknya. Kalian baca dulu petunjuknya. Yang pertama ada bacalah teks negosiasi dengan seksama. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian dan tuliskan jawaban pada kertas yang telah disediakan. Kemudian di sebelahnya itu ada nama kelompok. Silahkan tulis nama kelompok kalian di sebelahnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Berarti sudah paham dan silahkan kalian mulai mengerjakan tugasnya. Silakan berdiskusi dengan teman kalian. Kalau ada yang tidak dimengerti atau tidak paham, kalian boleh bertanya dengan Ibu ya. Ya. Yandika? Kalau ininya nggak muat gimana? Apanya? Ya, kalau ngisi jawabannya nggak muat gimana? Kalau isi jawabannya tidak muat, boleh di lembar berikutnya ya. Karena panjang ya dialognya ya, berarti bisa di sebelahnya. Ya, Tasya? Di sini. Iya, boleh di situ. Yang lain ada yang mau bertanya? Oke.
Informasi penting yang ada di pertanyaan tuh dijawabnya berapa paragraf? Kalau informasi penting yang ada di pertanyaan itu jawabnya disesuaikan dengan dialog tersebut. Kalau misalnya cukup satu paragraf tapi sudah memuat tentang informasi penting itu, ya berarti nggak apa-apa cukup satu paragraf. Tapi kalau misalnya sekiranya banyak, boleh lebih dari satu paragraf. Itu ya, sesuaikan saja dengan dialognya ya. Bisa? Ya. Mana Gifari? Urut kamu. Strukturnya harus urut, karena kan kalau struktur itu harus berurutan. Jadi tidak boleh misalnya, Bu saya mau mengerjakan yang tawar-menawar dulu. Boleh mengerjakan itu dulu, tapi nanti ditulisnya itu harus sesuai berurutannya. Kalau misalkan kalian menemukannya tawar-menawar dulu nggak apa-apa, tapi nanti ketika penulisannya itu harus sesuai dengan strukturnya gitu ya. Silakan didiskusikan juga ya, siapa yang akan menjadi moderatornya, kemudian notulennya, siapa yang akan menyampaikan materinya ya. Didiskusikan dengan kelompoknya. Sudah selesai? Oke, Bu cek dulu ya satu-satu ya kalau sudah selesai. Mana Ibu mau lihat? Ya, silakan selesaikan dulu ya. Sampai mana Ibu mau lihat? Jadi sebelum presentasi kita bisa skip mulai. Oke. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, karena sudah selesai, silakan Ibu minta kelompoknya untuk mempresentasikan jawaban LKPD yang sudah dikerjakan bersama. Oke, silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan LKPD-nya. Silakan kelompok 1. Oke, siapa moderatornya? Panji. Oke, Panji, silakan Panji. Yang lain tolong perhatikan kelompoknya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, boleh kalian bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi. Silakan Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini untuk menyampaikan hasil dari sebuah tugas LKPD yang diberikan oleh Bu Rina, yang terdiri dari 3 soal. Tapi sebelum itu, mohon izin untuk memperkenalkan diri kami. Saya Panji sebagai moderator, dan di sebelah saya Tasya, bertugas untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Di sebelahnya itu Intan, bertugas untuk menjawab struktur orientasi, dan di sebelahnya Zahra, bertugas untuk menjawab struktur pengajuan. Jihan bertugas menjawab struktur penawaran. Andika bertugas menjawab struktur persetujuan dan penutup, dan Fatma bertugas sebagai notulen atau menyampaikan kesimpulan. Dan dilanjutkan untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 diberikan kepada Tasya. Soal yang pertama yaitu tuliskan informasi penting yang diperoleh dari teks negosiasi tersebut. Jawabannya, adanya proses negosiasi dalam teks tersebut antara Ani dan dengan Ibu Tuti, yaitu proses tawar-menawar baju yang dilakukan di toko Bu Tuti dan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam teks tersebut. Baik, dari apa yang kami sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan untuk kelompok lain untuk bertanya. Notulen, mohon catat. Jadi pertanyaannya, Silakan sebutkan namanya. jadi pertanyaannya, apakah struktur teks negosiasi harus lengkap ketika kita menganalisis suatu teks? Oke, silakan didiskusikan dulu pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Struktur pada teks negosiasi seperti yang kita tahu ada 5, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan, dan penutup. Jadi strukturnya pun harus lengkap dan tidak boleh ada yang dihilangkan. Saya akan lanjut kepada kesimpulan. Kesimpulan pada teks negosiasi yang berjudul Baju Lebaran ini memiliki beberapa struktur. Di antaranya adalah orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan, dan penutup. Jadi struktur teks ini sudah lengkap sesuai dengan unsur-unsur atau struktur yang terdapat pada teks negosiasi. Sekian dari presentasi kami, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Oke, di sini Ibu ada jawaban dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Jadi kalian bisa lihat apakah jawaban kalian benar atau salah gitu ya. Yang pertama, adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Kemudian adanya tercapainya tujuan antara kedua belah pihak. Kemudian adanya persetujuan dan kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Kemudian jawaban untuk pertanyaan nomor 2 yaitu adanya proses negosiasi berjalan dengan efektif karena adanya komunikasi yang baik antara si penjual dan si pembeli. Kemudian tidak ada rasa ingin menang sendiri, tidak egois gitu ya untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian bahasa yang digunakan juga di sana sangat sopan, jadi tidak menimbulkan pertengkaran gitu ya. Oke, silakan barangkali dari kalian ada yang masih belum mengerti mengenai materi teks negosiasi ini, kalian boleh bertanya sama Ibu. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Tasya. Ibu, saya mau bertanya. Emang negosiasi itu cuma ada dijual beli doang, Bu? Oke, jadi untuk negosiasi itu bukan hanya untuk sekedar jual beli, tapi kalian juga bisa negosiasi dengan hal lainnya, bisa dengan perusahaan lain antar kerjasama gitu ya, atau mungkin kalian bisa kerjasama dengan sekolah lain. Misal ketika kalian mengadakan perlombaan, kira-kira tempatnya mau di mana gitu ya, mau di sekolah kita atau di sekolah orang lain. Nah itu adanya proses negosiasi seperti itu. Jadi negosiasi itu bukan hanya ada di jual beli, apapun itu bisa dinegosiasikan. Seperti itu Tasya, paham? Paham, Bu. Paham, oke. Terima kasih Tasya. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi kira-kira apa yang telah kalian dapatkan hari ini? Pembelajaran apa? Materi apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Teks negosiasi. Membahas apa? Oke, bahas tawar-menawar. Kemudian apa lagi? Membahas kesepakatan atau membahas strukturnya. Kemudian ada apa lagi tadi? Analisis. Menganalisis informasi penting. Tadi sudah dibahas. Ibu rasa kalian sudah cukup untuk mendapatkan materi ini untuk lebih tahu pendalaman, pemahaman dari kalian. Ibu minta kalian untuk mengisi soal evaluasi. Silahkan kalian isi soal evaluasi di buku masing-masing. Boleh tetap di tempat seperti ini, kalian tinggal kerjakan soal evaluasinya ya. Oke, ada 3 soal evaluasi. Yang pertama, silahkan kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan negosiasi. Yang kedua, kalian jelaskan strukturnya ada apa saja. Dan yang ketiga, silahkan buatlah teks sederhana gitu ya mengenai negosiasi dengan topik membeli sepatu di toko. Silahkan dikerjakan. Sudah? Oke, karena sudah selesai mengisi soal evaluasi, nanti soal evaluasi ini akan Ibu nilai. Ini ada refleksi yang harus kalian jawab. Oke, kita jawab bersama ya. Apakah saya sudah dapat menangkap isi teks negosiasi dengan jelas? Sudah. Oke, sudah. Bagus.
Yang kedua, apakah saya dapat membedakan informasi penting dan informasi tambahan dalam teks? Oke, bagus. Sudah juga, keren. Nomor 3, apakah saya dapat mengidentifikasi pemuka, isi, dan penutup teks dengan tepat? Oke, sudah juga. Nomor 4, apakah saya bisa menjelaskan ciri-ciri setiap bagian struktur teks negosiasi? Oke, sudah. Kalau sudah, alhamdulillah kita telah selesai mempelajari materi struktur teks negosiasi pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan untuk Gifari menutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, doanya kita berdoa bersama. Doa mulai. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sangat keren, kalian luar biasa bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.